Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, di penghujung semester ini sebentar lagi kita akan melakukan ujian akhir semester ya. Dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya agar kita semuanya sukses ya dalam menempuh mata kuliah semester 2 dengan hasil yang baik ya, meskipun di mana-mana ini adalah masa yang sangat sulit ya. Namun begitu, alhamdulillah di kampus kita ini memang sudah mengatur dengan baik ya, terlepas dari kekurangan-kekurangan, tetapi dari secara keseluruhan itu sudah bagus. Nah, baik saudara-saudara semua, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dari Allah ya, dan semoga kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan umur yang panjang ya, di dalam melakukan semua kebaikan. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik terakhir dari buku kita, pengantar aplikasi komputer ya, atau aplikasi komputer, sampai kepada topik statistik deskriptif ya, dimana statistik deskriptif ini materinya Anda sudah dapat ya di kelas, yaitu statistik 1 dan statistik 2 ya, terutama kalau deskriptif itu statistik 1. Karena statistik 1 itu hanya menggambarkan ya. Kalau statistik 2 itu sudah mulai untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini saudara-saudara, kalau di kelas itu kita mempelajari teorinya, sedangkan kalau di lab itu kita mempelajari alat bantunya, supaya memudahkan di dalam melaksanakan teori tersebut ke dalam satu aplikasi tertentu. Nah, di dalam karena ini adalah materi pandemi ya, dalam artian kalau di lab Anda langsung diarahkan ke salah satu program statistik yang terkenal ya, penggunanya paling banyak, yaitu SPSS. Namun kalau kita praktek di sini Anda harus menginstal SPSS, Anda harus kemana-mana ya, Anda harus ke mana itu, toko komputer, atau Anda harus ke teman Anda dan lain sebagainya. Tidak praktis ya, kita bantu ya supaya Anda tetap mendapatkan ilmunya tetapi tanpa harus menginstal. Nah, maka materi yang ada di dalam buku itu kita bisa abaikan karena itu adalah sebagian kecil. Ya, ini saya berikan wawasan secara keseluruhan tentang aplikasi komputer statistik. Nah, nanti kita akan kenalkan banyak program aplikasi statistik. Ya, baik. Jadi ini sudah saya letakkan berurutan. Ini adalah aplikasi ataupun program statistik yang kita bisa gunakan untuk membantu tugas kita, ataupun untuk membantu nanti skripsi kita, ataupun nanti seterusnya nanti untuk membantu di dalam melaksanakan pekerjaan kita. Ya, jadi seorang sarjana itu kalau lulus ya menjadi analis ya, jadi dia tidak hanya mengumpulkan data ya, tetapi juga bisa mengolah, kemudian menginterpretasikan atau mengartikan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu sehubungan dengan data real di lapangan. Nah, kalau kita menggunakan manual kan jadi lama sekali ya. Nah, maka dari itu kita harus menambah keterampilan kita selain Excel, PowerPoint, MS Word ya, ataupun program-program yang lain ya, dengan program statistik ya. Nah, jadi di sini yang akan kita kenalkan adalah yang paling terbanyak penggunanya ya, bukan terbagus ya, tapi terbanyak penggunanya, karena SPSS ini juga mempunyai kelemahan ya di samping kelebihannya ya. Jadi yang akan kita kenalkan nanti yang pertama adalah SPSS. Kita pakai versi yang moderat ya, di mana komputer yang agak mohon maaf agak lamban ya, itu tetap bisa dipasangi aplikasi statistik SPSS ini
ya. Kemudian program yang kedua yang akan kita kenalkan adalah Smart PLS, ya. Ini juga program yang sangat bagus ya, dan mudah penggunaannya, dan dia setingkat di atas SPSS ya. Nah, setingkat di SPSS. Jadi dia kalau saya sarankan setelah mempelajari SPSS sedikit, kita bisa pindah ke Smart PLS untuk kasus-kasus yang lebih rumit itu menjadi mudah ya. Kalau di SPSS ini malah bukan justru ya memang ada kelemahannya ya. Kalau SPSS ini menggunakan model-model yang rumit itu agak sulit atau agak bertele-tele ya, kurang praktis, maksudnya begitu. Nah, maka kita bisa bantu dengan Smart PLS ini untuk memudahkan kesulitan-kesulitan yang ditemui di SPSS. Kemudian yang ketiga adalah eViews ya. eViews ini juga untuk melengkapi ya, atau untuk mengcover kesulitan yang ada di SPSS, terutama untuk data panel ya. Jadi data panel itu kalau dilakukan dengan SPSS jadi nggak praktis ya, terlalu bertele-tele, apalagi kalau menggunakan data panel yang intercept. Waduh ya, sangat berat sekali, bahkan ada yang tidak bisa dilakukan. Nah, maka eViews ini adalah solusi yang terbaik. Nah, kemudian nanti kalau Anda ingin menambah wawasan lagi ya, penghabisan dari program statistik yang dikuasai untuk anak S1 ini 3 aja ini udah bagus ya. 1, 2, 3 ini udah bagus ya. Tapi ada satu lagi program yang melengkapi ya. Sebetulnya ini adalah mengatasi kelemahan dari Smart PLS. Sebetulnya bukan kelemahan. Smart PLS ini dengan Amos ini sebetulnya kayak sesuatu yang berpasangan. Ya, dimana kalau data Anda besar, modelnya rumit, ya kita menggunakan Amos ya. Tapi kalau karena sampelnya cuma tersedia sedikit, ya nggak bisa pakai Amos. Ya, dia nanti malah justru estimasinya kurang baik atau bias ya. Nah, maka dengan Smart PLS ini lebih pas begitu. Nah, baik, kita mulai ya. Jadi SPSS itu adalah program yang paling terkenal ya. Jadi banyak penggunanya karena mudah digunakan ya. Sebetulnya alasannya bukan mudah itu ya, memang apa ya namanya ya. SPSS itu paling pertama dikenalkan ya, dan programnya juga banyak yang beredar di masyarakat luas tanpa harus ada lisensi yang sangat ketat ya, masih bisa ditembus begitu. Nah, namun kalau Smart PLS ini dia sebetulnya lebih mudah daripada SPSS ya penggunaannya. Ya, apalagi untuk model yang rumit itu sangat memudahkan di Smart PLS. Ya, tetapi karena programnya ini nginstalnya agak sulit ya. Ya, jadi tapi bisa pakai ini kok. Ada webnya, Anda bisa trial. Ya, Anda bisa trial 30 hari. Kalau tidak ya nanti diinstalkan dari teman-teman kita di lab ya. Itu bisa juga ya memberikan pandangan yang lebih luas. Nah, kalau untuk Amos ini juga mirip seperti SPSS ya. Jadi dia programnya juga mudah didapat ya. Kalau eViews ini juga sangat mudah ya. Nah, baik, kita mulai. Jadi kalau nanti Anda sudah memiliki programnya ya, kalau sekarang ini kan belum ya, nah, maka kita cuma wawasan aja. Kalau nanti Anda sudah memiliki programnya, nanti Anda bisa menggunakan modul untuk praktik ya. Nah, kita buka ya. Nah, ini SPSS. Nah, ini versi yang saya gunakan itu 15 ya. Kalau Anda mau install yang 25 ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau komputernya agak lamban ya, atau mungkin kapasitasnya kecil ya, 15 itu paling nyaman ya, karena dipanggil itu langsung cepat keluar ya, langsung cepat keluar. Ini misalnya kalau tempat saya ini kan ya cepat ya, tidak menunggu lama ya. Nah, cara menginput data gampang sekali ya. Misalnya kita menginput datanya tinggal memasukkan seperti Excel ya, seperti Excel. Cuma di dalam SPSS ini ke bawah ini adalah responden ya, atau
sampel ya. Kalau ke kanan itu variabel ya. SPSS itu hanya ada 2 sheet ya, yaitu tampilan data ini ya, tampilan data dan tampilan variabel ini ya. Nah, kalau input seperti itu ya, tapi ini kita nggak akan input ya supaya cepat ya, penggambaran cepat. Ini saya mengambil data misalnya ini. Nah, sebentar, saya ambilkan data dulu. Nah, ini aja ya, sekenanya aja. Ini kebetulan data manajemen keuangan ya. Ini saya hapus ya, supaya memudahkan Anda untuk fokus. Jadi misalnya di SPSS ini kita memiliki data seperti ini. Ya, ini diambil dari Excel ya, dari laporan keuangan, dimasukkan ke Excel, nanti di Excel dipindah ke sini. Ya, jadi kalau input data Anda nggak harus langsung dari SPSS, tapi dibantu oleh Excel ya. Di Excel kan fungsi matematisnya Anda lebih enak ya, menjumlah, mengalihkan akar dan lain sebagainya ya. Kalau di sini ya bisa, tapi agak rumit. Nah, maka kita asumsikan ini data kita copy dari Excel, lalu kita masukkan ke sini terus diberi nama. Ya, nah di sini variabel view ini adalah tampilan variabel ya. Misalnya X1 ini nanti dikasih nama apa begitu ya. Ini kan simbolnya. Ya, kalau ini adalah keterangan labelnya itu. Misalnya Y-nya ini apa, penjualan atau apa begitu ya. Nah, jadi kita bolak-balik ke sini aja. Data view dan variable view begini. Nah, untuk analisisnya gampang, analyze, kemudian regresi linear. Nah, nanti Anda kalau udah dapat statistik 2, Anda tahu materi regresi ya. Nah, ini Y dimasukkan, independennya dimasukkan. Udah itu aja, oke begitu. Nah, ini jadi hasil analisis regresinya ya. Nah, ini uji T-nya, uji F-nya, ini hasil regresinya. Nah, gampang sekali. Nah, tinggal mengartikan ya. Nah, itu untuk SPSS ya. Nah, ini datanya data sekunder ya, bukan data primer. Nah, itu untuk SPSS. Tentu saja kalau nanti Anda mendalami lebih jauh, materinya akan banyak ya, tidak hanya sesingkat itu. Itu adalah materi yang paling dasar, regresi dasar ya. Kalau untuk coba ya kita ulang ya. Kalau untuk deskriptifnya ya gampang aja ya. Tadi di mana ya? Nah, misalnya ini aja kita asal-asalan ya. Nah, nanti untuk deskriptifnya juga gampang ini. Misalkan kita ingin mencari analis deskriptif ya. Misalnya di sini kita masukkan. Nah, ini akan muncul nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Kalau Anda mau pengen yang lebih lengkap lagi di frekuensi ini ya, masukkan lagi. Oke. Ya, nah ini lebih lengkap ya. Lebih lengkap dan diberikan keterangan-keterangan ini frekuensinya ya, frekuensi ya, ini masing-masing variabelnya ya. Nah, jadi 2 informasi ini sudah melengkapi atau mempelajari statistik deskriptif ya. Kalau yang regresi tadi statistik inferensi ya, statistik inferensi. Nah, oke, kita sudahi untuk SPSS. Kemudian berikutnya adalah Smart PLS. Nah, ini Smart PLS. Agak lama karena programnya termasuk besar ya. Nah, ini misalnya sebagai contoh ya. Wah, kok nggak masuk ya. Smart PLS-nya nggak bisa dipakai, sebentar. Mudah-mudahan baru nggak bisa dipakai ini ya. Baru nggak bisa dipakai ya. Baik, kita lompati dulu
Masuk ke eViews sekarang. Nah, ini eViews, sebaiknya Anda menggunakan eViews yang versi 10 ya, karena eViews ini termasuk ringan ya, tidak terlalu membebani, maka Anda pilih yang versi tinggi nggak apa-apa ya. Anda pilih versi yang tinggi nggak apa-apa. Kalau yang rendah itu nanti fasilitasnya kurang ya, karena eViews ini setiap kali ada perubahan itu propertiesnya atau kemudahan-kemudahan yang disematkan itu signifikan ya. Jadi maka Anda ambil aja yang tertinggi ya, itu tidak akan begitu membebani ya, tidak seperti SPSS ya. Kalau SPSS itu memang agak berat ya. Nah, tapi kalau eViews ini enggak, Anda pilih yang paling tinggi aja. Nah, jadi ini adalah tampilan eViews ya. Ini saya contohkan aja. Ini saya mengambil data yang sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau menganalisis itu agak menulis ya, agak ada sintaknya. Misalnya rumusnya Y, C, X1, X2, X3. Nah, ini langsung kita enter ya. Jadi Y itu variabel dependent, C-nya itu konstanta, X1, X2, X3 itu independent ya. Jadi ya kita ingin mencari pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y itu seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada ini. Hasilnya sudah muncul ya di sini. Ini nilai R-nya, ini nilai T-nya ya, sama seperti yang di SPSS ya. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Nah, oke, ini saya hapus, kita keluarkan ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, sayang sekali ya, Smart PLS-nya sedang tidak bisa jalan ya, memang karena tidak asli ya. Saya sebetulnya punya yang asli tapi sedang trouble ya, jadi belum sempat saya betulkan, terus ada permintaan materi baru. Nah, kalau yang AMOS ini adalah program statistik yang sebetulnya hanya untuk pengetahuan Anda aja ya. Ini tidak mungkin kita praktekkan di S1 ya. Tapi kalau dosen pembimbing skripsi Anda nanti menghendaki, yang ya boleh juga. Tapi dengan catatan masalahnya itu yang sederhana ya. Misalnya masalah yang sederhana itu misalnya ini ya. Saya kasih contoh misalnya ini. Sebentar, ini kok nggak keluar. Nah, ini kalau ini regresi biasa ya. Kalau ini regresi biasa, nah ini adalah regresi yang sudah melakukan intervening dan moderating. Nah, seperti ini. Cara menganalisisnya tinggal di ini gambar Sempowa ini. Nah, ini dia baru berjalan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya agak rumit. Ya, ini agak rumit, menampilkannya aja agak lama. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dia gambar, setelah gambar terus dianalisis begitu. Ya. Nah, kalau yang Smart PLS tadi lebih menyenangkan lagi ya. Coba saya kebetulan kok tidak bisa ya. Coba begini, nanti Anda silahkan di dalam YouTube salam belajar ya. Di dalam YouTube saya salam belajar, nanti Anda tengok yang Smart PLS yang paling sederhana ya. Nanti silahkan Anda lihat di situ ya. Saya sudah menjelaskan. Nanti paling yang ambil yang cuma 15 menit ya. Ya, di salam belajar ya, itu ini ya. Ini coba ini saya praktekkan. YouTube. Ya, di sini nanti ada materi yang cuma sebentar ya, cuma sebentar 15 menit itu Anda sudah bisa mengolah Anda sudah mengolah Smart PLS ya. Lama sekali. Sebentar. Ini
internetnya apa sedang bentar ya, ini internetnya agak lambat. Nah ini di Salam Belajar ya, silahkan nanti. Ini ada yang Smart PLS, coba ini yang paling sering dilihat orang itu yang paling sederhana ya, ini ya. Nah silahkan nanti Anda kalau ingin tahu tentang Smart PLS ini cuma 15 menit ya, 15 menit 16 menit. Nah ini Anda nonton ini 15 menit sudah bisa menganalisis data Smart PLS. Nah begitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Selamat belajar, selamat menempuh ujian akhir semester ya. Insya Allah nanti kalau Anda lengkapi ujian 1, lengkapi ujian 2, kalau ada tugas dikerjain, insya Allah pasti berhasil. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.